Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Silsilah Al-Manahi Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum, kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj, kitab haji, di mana kita sudah sampai pada bab yang ke-8, babul muhrimu la yankihu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Bab seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan juga tidak boleh menikahkan dan melamar. Ini merupakan salah satu daripada larangan orang yang sedang berihram, di mana hukum asalnya seorang itu ya boleh menikah dan boleh menikahkan, alias dia berposisi sebagai wali menikahkan wanita yang ada di dalam tanggung jawab dia, apakah anak gadisnya ataukah adik perempuannya dan seterusnya. Demikian. Namun jika lelaki tersebut sedang berihram, maka dia tidak boleh menikah di saat sedang berihram. Tidak juga boleh menikahkan dan juga tidak boleh melamar. Kapan bolehnya? Ketika dia sudah tahallul dari ihramnya, barulah kembali hukumnya ke hukum asal. Dia boleh menikah dan boleh menikahkan dan juga boleh melamar. An-Nubayh bin Wahbin anna Umar bin Abdullah, bahwasanya Umar bin Ubaidillah arada ayyuzawwija Talhata bin Umar binta Syaibata bin Jubairin, bahwasanya Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Talhah bin Umar dengan putri dari Syaibah bin Jubair. Fa arsala ila abana bin Usmana yahduru dzalik. Lantas dia mengutus ataupun dia mengundang Aban bin Usman untuk hadir dalam pernikahan tersebut. Wa huwa amirul hajj. Pada waktu itu Aban bin Usman ini posisinya sebagai amirul hajj, pimpinan jamaah haji. Sebagai pimpinan jamaah haji. Saya ulangi, di sini Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Talhah dengan putri Syaibah bin Jubair. Jadi anak daripada Syaibah bin Jubair. Kemudian dia mengundang Aban bin Usman untuk hadir.
Aban bin Utsman pada waktu itu merupakan Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji semuanya. Faqala Aban, lantas Aban berkata, Sami'tu Utsman bin Affan yaqul, aku pernah mendengar Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankahul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan serta tidak boleh melamar. Ini dia. Jadi Aban bin Utsman yang dia posisinya sebagai pemimpin haji, ya Amirul Hajj pada waktu itu, dan dia mengetahui tentang seluk-beluk hukum terkait dengan orang yang sedang berihram. Pada waktu itu Umar bin Ubaidillah itu, ya, posisinya orang yang sedang berihram, ya, orang yang sedang berihram. Dia minta Aban bin Utsman untuk hadir, tapi Aban bin Utsman ini tahu tentang hukum tidak dibolehkannya seorang yang sedang berihram itu menikahkan dan melamar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini Utsman bin Affan, ya, mendengar Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang sedang berihram itu tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar. Jadi ini langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan hadithul qaul, yaitu hadis tapi dia ucapan langsung. Kan ada beberapa jenis hadis. Hadis yang itu merupakan ucapan Rasulullah. Isi hadis itu ucapan Rasulullah atau sabda beliau. Ada jenis hadis itu yang isinya perbuatan Rasulullah. Ada jenis hadis itu yang isinya menceritakan tentang diamnya Rasulullah atas satu perbuatan yang menunjukkan itu dibolehkan. Ya, ini yang disebut dengan al-qaul wal fi'l wat takrir, ucapan, perbuatan dan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendiamkan sebuah perbuatan, menunjukkan bahwasanya perbuatan itu boleh. Seandainya perbuatan tersebut dilarang, pasti Rasulullah akan melarangnya. Enggak mungkin Rasulullah mendiamkan begitu saja. Inilah hadis ucapan ataupun qaul yang disebutkan Utsman bin Affan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Yuhramu 'alal muhrimi ayyatazawwaja aw yuzawwija aw yakhtuba. Haram hukumnya orang yang sedang berihram untuk menikah atau menikahkan atau melamar. Kapan dikatakan orang yang sedang berihram? Ketika dia sudah berada di miqat dan sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, atau sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Sejak dia ucapkan itu, maka berlakulah semua larangan-larangan orang yang sedang berihram. Di antaranya laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Dia hanya boleh memakai pakaian 2 potong. Satu bagian menutup bagian bawah tanpa ada apapun di dalamnya, satu untuk menutupi pakai badan bagian atas, atau yang disebut dengan izar dan rida. Izar kain sarung, rida merupakan selimut. Tidak boleh lagi mereka mencabut-cabut bulu yang ada di tubuhnya, nggak boleh. Kalau mereka lakukan dengan sengaja, mereka harus bayar dam, sembelih kambing. Tidak boleh lagi mereka potong-potong kuku. Ya, tidak boleh mereka potong-potong kuku. Tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Intinya ada beberapa hal ketika seorang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya, maka mulailah diharamkan, tidak dibolehkan ataupun dilarang beberapa hal yang harus dihindari orang yang sedang berihram. Di antaranya menikah. Ya. Menikah, tidak boleh dia menikahi seorang gadis atau seorang janda, seorang perempuan lah kita katakan. Dan juga dia tidak boleh melamar.
Dan juga tidak boleh bertindak sebagai orang yang menikahkan. Ya, seperti dia posisinya sebagai wali. Demikian ikhwah. Itu yang disebut dengan orang yang sedang berihram. Kapan dibolehkannya? Setelah dia tahallul. Setelah dia potong rambutnya atau dia cukur rambutnya, maka setelah itu dia boleh kembali. Kalau mau menikah silakan menikah, kalau dia mau menikahkan silakan menikahkan, kalau dia mau melamar silakan melamar, kalau dia mau potong kuku silakan potong kuku. Demikian ikhwah. Jadi ucapan orang yang sedang berihram, ya, labbaik Allahumma umratan, itu seperti kita kalau sholat mengucapkan takbiratul ihram. Setelah kita mengatakan Allahu Akbar, maka haram hukumnya melakukan apa saja kegiatan kecuali kegiatan sholat. Makanya dikatakan takbir al-ihram, takbir pengharaman. Makanya seorang yang sedang berihram, kapan dia nggak bolehnya? Aturannya setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Jadi ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan atau tambahannya la sum'ata fiha wala riya'an Allahumma mahilli haitsu habastani misalnya, itu sama persis seperti takbiratul ihram ketika kita sedang sholat. Ketika kita sholat, sebelum takbiratul ihram kita boleh ngapa-ngapain terserah, mau bincang-bincang, mau bicara terserah. Tapi setelah mengatakan Allahu Akbar, ikhwah, maka diharamkan semuanya kecuali kegiatan sholat. Kapan bolehnya? Setelah kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, itu tahallulnya. Itu tahallulnya, dihalalkan kembali apa yang tidak boleh dilakukan ketika sholat. Jadi ketika Assalamualaikum, sudahlah, sudah boleh lagi ngobrol, sudah boleh lagi menjahit, sudah boleh lagi lari-lari, push up, terserah. Ya, yang tadinya dilarang. Untuk haji atau umroh, tahallulnya kapan? Setelah dia mencukur kepalanya, maka kembali dibolehkan. Itu ikhwah, itu yang dimaksud dengan orang yang sedang berihram atau muhrim. Ya, muhrim artinya orang yang sedang berihram. Kalau mahram itu orang yang menjadi mahram kita yang tidak boleh dinikahi. Ya, karena orang Indonesia kan sering mengatakan itu muhrim saya. Maksudnya mahram. Ya. Maksudnya adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Namun sebenarnya kalau muhrim itu apa tadi? Orang yang sedang berihram, bukan orang yang tidak boleh dinikahi. Tinggal dikit aja dirubah. Mahram, itu mahram saya, bukan muhrim saya, tapi mahram, ya. Baik. Qala Syaukani fi Nail Autar. Berkata Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, fal haqqu annahu yuhramu ayyatazawwajal muhrimu aw yuzawwija ghairahu kama dhahaba ilail jumhur. Yang benar, yang hak bahwasanya haram hukumnya. Kalau sudah haram berarti kan berdosa dia. Ya, nanti kita lihat. Kalau dia nggak boleh menikahkan atau menikahi, kalau dia sudah kadung menikah, gimana ini hukum pernikahannya? Oke, dia dikatakan berdosa, terus nikahnya sah apa enggak? Kan gitu dia. Kata Imam Syaukani, fal haqqu, yang benar bahwasanya haram hukumnya seorang yang sedang berihram menikah atau menikahkan orang lain, dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama, jumhur para ulama. Nomor 2, nikahul muhrimu fasidun. Nikah seorang yang sedang berihram fasid. Fasid itu batil, batal, tidak sah. Ya. Nikah seorang yang sedang berihram itu fasid, tidak sah. Wa qad jaral 'amalu 'ala tafriq bainahuma. Dan para ulama telah mengamalkan bahwasanya pernikahan seperti ini kalau terjadi maka dipisahkan antara laki dan perempuannya. Nggak boleh lagi dia sekamar karena dia belum menjadi mahram, ya, karena dia belum menjadi mahram. Kenapa demikian? Karena pernikahannya fasid, pernikahannya tak sah. Kalau pernikahannya tidak sah, maka laki-laki dan perempuan itu tetap bukan sebagai mahram, tidak sebagai suami istri, dia masih orang lain. Tidak boleh pegang-pegangan, tidak boleh sekamar. Ya, kenapa? Karena pernikahan tadi apa? Batal, fasid. Kalau itu terjadi, maka dipisahkan mereka.
Demikian, dipisahkan laki-laki perempuan yang sudah menikah dengan pernikahan yang batal tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. An Abi Atfan bin Tarifin al-Mar'i, dari Abi Atfan bin Tarif bin al-Mar'i, anna abahu tazawwaja imra'atan, bahwasanya ayahnya itu menikahi seorang wanita, wa huwa muhrimun, waktu itu dia sedang berihram. Jadi ikhwah, kalau dahulu memang mudah untuk menikah. Makanya kalau kita lihat, tidak ada janda yang nganggur pada waktu itu. Meninggal suaminya, selesai iddahnya, ada yang melamarnya. Begitu. Nggak ada yang seperti sekarang, jangankan janda, gadis saja banyak yang nganggur kan. Demikian. Yaitu mungkin dikarenakan masih tabunya yang namanya poligami. Itu dia ya Pak Ustaz ya. Coba kalau nggak tabu tengah masyarakat, insya Allah nggak ada yang janda-janda yang nganggur, artinya tidak ada pasangan, akhirnya dia bekerja sendiri, tidak ada orang yang menafkahi, atau gadis-gadis yang tua. Demikian ikhwah. Zaman Rasul tidak ada. Meninggal suaminya, selesai iddahnya, ada yang ngelamarnya. Demikian. Jadi nggak ada yang nganggur. Nah, sekarang anak laki-laki yang nganggur. Nggak ada yang mau menikah dengan dia, mungkin begitu. Allahu a'lam. Itulah nasib orang sekarang. Taib. Jadi ayahnya menikahi seorang wanita, sementara si ayah sedang ihram, sedang muhrim, sedang berihram. Faradda Umar bin Khattab nikahahu, maka Umar bin Khattab pun membatalkan pernikahannya. Wa an Ali radhiyallahu anhu la yankihul muhrimu fa innaka rudda nikahahu. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya tidak boleh seorang yang sedang berihram menikah. Jika itu terjadi maka dibatalkan pernikahannya, tak sah pernikahannya. Jadi ikhwah, walaupun cukup persyaratannya, wali ada, mempelai laki-laki ada, mempelai perempuan ada, mahar ada, saksi ada, permasalahannya ini sedang berihram. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Taib, apakah yang dimaksud yaitu laki-laki dan perempuannya juga sedang berihram? Tidak harus ikhwah, ya, tidak harus. Misalnya laki-laki dan perempuannya tidak sedang berihram, tapi wali daripada si perempuan sedang berihram, maka nggak sah pernikahannya. Demikian ikhwah. Atau si laki-laki sedang berihram, si perempuan nggak sedang berihram, dilamar dengan dia, gimana dek, abang mau menikahi adik? Oke bang, siapa takut katanya. Udah besok kita langsungkan. Tapi abang sedang berihram, nggak masalah katanya. Oh ternyata bermasalah, ya maka batal pernikahan mereka. Jadi kalau antum mau menikah, mungkin di pas jamaah umroh gitu kan, ada seorang tertarik dengan seorang janda misalnya, sabar dulu, selesaikan dulu umrohnya, itunya, sabar dulu. Nanti barulah meresek, kucing kurap mandi di papannya si kayu jati. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini tidak dibolehkan. Kalau itu terjadi, pernikahannya batal. Kenapa? Persyaratannya dia tidak boleh sedang berihram. Wa rawadzalika an Ibnu Umar, hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Artinya membatalkan pernikahan orang yang sedang berihram itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, Sa'id bin Musayyib, alladzi naqala amal ahli Madinah an dzalik, di mana penduduk kota Madinah telah menukil keputusan ini dari mereka. Artinya semua penduduk kota Madinah sudah sepakat bahwasanya barang siapa yang menikah sedang ihram, barang siapa yang sedang ihram menikah, maka batal pernikahannya. Itu sudah masyhur bagi penduduk kota Madinah. Nomor 3, wahtajja man abaha dzalika lil muhrim. Namun ada juga yang membolehkan pernikahan bagi orang yang sedang berihram. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka membolehkan dengan dasar hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
menikahi Maimunah di saat beliau sedang berihram. Itulah hadis dari Ibnu Abbas, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Kalau tadi hadisul qaul, ucapan Rasulullah, apa tadi katanya? La yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Kan itu langsung ucapan Rasulullah. Ya, orang yang sedang berihram enggak boleh menikah, enggak boleh menikahkan, enggak boleh melamar. Ini langsung ucapan Rasulullah. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas di mana Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah di saat beliau sedang berihram. Hadisnya sahih lagi, riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang satu tadi hadis qaul, apa tadi hadis qaul? Hadis ucapan, yang ini hadisul fi'il, perbuatan. Karena Ibnu Abbas yang menceritakan Rasulullah melakukan ini, begitu. Ini yang dari Ibnu Abbas itu hadisul fi'il, hadis perbuatan Rasulullah yang diberitakan oleh Abdullah Ibnu Abbas. Adapun hadis Utsman bin Affan langsung menyatakan Rasulullah berkata, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana jadinya ini? Ada dua hal yang bertentangan. Ucapan Rasulullah mengatakan tidak boleh, perbuatan beliau menyatakan boleh. Yang mengatakan ucapan apa tadi? Mengatakan tidak boleh menikahkan atau menikah atau melamar. Yang ucapan, yang perbuatan menunjukkan apa? Boleh, karena beliau menikahi Maimunah dalam keadaan berihram. Terus bagaimana? Ini hadisnya dua-dua sahih. Terus bagaimana ikhwah? Wa qad ajaba anhu ahlul ilmi bi ajwibatin nadhkuruha wa nubayyinu dhajih minha. Sungguh para ulama telah memberikan jawaban terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini, yang dimana isinya beliau sedang ihram tapi beliau menikahi Maimunah dalam keadaan sedang berihram. Para ulama memberikan jawaban terhadap hadis Ibnu Abbas ini. Ingat, hadis Ibnu Abbas tadi apa isinya? Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Hadis Utsman bin Affan, beliau melarang, ya. Ini nanti akan dibahas seperti itu. Hadis ini, hadis ucapan, hadis perbuatan, supaya diingat sampai belakang nanti. Para ulama memberikan jawaban, dan kita akan merojihkan mana yang kuat. Satu, anna Ibnu Abbas wahmun. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas itu keliru. Memang hadis ini sahih, sanadnya sahih, tapi ini kekeliruan dari Abdullah ibnu Abbas. Ya, dia salah sangka dalam meriwayatkan hadis ini, yang dia katakan bahwasanya Rasulullah melamar Maimunah dalam keadaan berihram. Padahal dari keterangan Maimunah sendiri beliau katakan Rasulullah melamar saya, gitu. Rasulullah melamar saya dalam keadaan tidak berihram. Itu dia ikhwan. Ini kan kejadian pada diri Maimunah sendiri. Tapi ingat, Ibnu Abbas keponakan Maimunah. Ya, Ibnu Abbas keponakan Maimunah. Kita lihat. Pertama, yaitu Ibnu Abbas keliru dalam masalah ini. Ya, dia salah dalam menilai. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sedang dalam keadaan berihram. Nomor dua, anna hadis Ibnu Abbas min khasaisihi sallallahu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas itu betul hadisnya, tapi ini khusus untuk Rasulullah, dengan artian kalau selain Rasulullah yang sedang berihram tidak boleh menikahkan dan melamar. Tapi kalau Rasulullah boleh. Nah, begitu. Ya. Jadi ada yang mengkompromikan seperti ini. Ini adalah hukum khusus untuk Rasulullah yang boleh. Selain Rasulullah tidak boleh. Ada yang mengkompromikan seperti itu. Yang ketiga, hadis Ibnu Abbas hadisatun ainin tahtamilu anwa'an minal ihtimalat. Bahwasanya hadis Ibnu Abbas menceritakan tentang satu kejadian tertentu, dan ini banyak kemungkinan makna. Banyak kemungkinan maknanya. Warrajih indi al-awwal, menurutku, kata Abu Usamah Salim bin Id al-Hilali hafizahullah, beliau katakan yang rajih,
Yang kuat adalah hadis yang pertama. Yang mana hadis pertama itu? Hah? Yang melarang ucapan qaul. Ya, hadis qaul. Hadis pertama maksudnya hadis yang disebutkan dalam bab bahwasanya Rasulullah mengatakan la yankihul muhrim wala yunkahu wala yakhtubu. Tidak boleh orang yang sedang berihram menikahkan dan melamar. Taib. Liwujuhil atiyah, berdasarkan pertimbangan berikut. 1. Annahu sabata anna Maimunata nafsaha annahu tazawwajaha Rasulullah halalun. Bahwasanya ada riwayat langsung dari Maimunah bahwasanya Maimunah sendiri memberikan pernyataan bahwa Rasulullah menikahinya dalam keadaan Rasulullah sedang halal, artinya bukan sedang berihram. Wa min dzalika hadis Yazid bin al-Asmin. Di antaranya yaitu hadis Yazid bin Asmin. Yazid ini mengatakan haddatsatni Maimunah bintil Haris, bahwasanya Maimunah binti Haris menceritakan kepadaku. Ini Yazid ini Maimunah ini juga termasuk Maimunah ini bibinya Yazid juga. Jadi Maimunah itu bibinya Yazid dan bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi kata Yazid bin al-Asmi, dia berkata haddatsatni Maimunah, bahwasanya Maimunah maksudnya bibiku Maimunah binti Haris telah menceritakan kepadaku anna Rasulullah SAW tazawwajah wa huwa halalun, bahwasanya Nabi SAW telah menikahinya dalam keadaan Rasulullah sedang halal. Jadi Maimunah sendiri cerita, tidak sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan menceritakan, tapi kan bukan dia yang pemilik kisah. Yang pemilik kisah ini kan Maimunah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, tidak boleh orang yang sedang berihram menikahkan dan melamar. Maimunah sendiri yang dinikahi Rasulullah juga menyatakan pernyataan Rasulullah menikahiku dalam keadaan halal, bukan muhrim, bukan dalam keadaan berihram. Jadi Ibnu Abbas ini keliru di sini. Ya. Yang pemilik kisah cocok berita mereka. Kemudian waqala Yazid tadi berkata wa kanat khalati Ibnu Abbas. Maimunah itu bibiku dan juga bibinya Ibnu Abbas. Jadi ini antar keponakan berbeda berita. Keponakan Maimunah, Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan sedang ihram. Sementara Yazid juga keponakan Maimunah menyatakan tidak seperti itu, bahwasanya beliau dalam keadaan halal. Wasani, yang kedua. Jadi inilah alasan mengapa penulis lebih merojihkan hadis yang pertama, yaitu tidak dibolehkannya orang yang sedang berihram itu menikah. Yang kedua, maqala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid, wa riwayatun min man dzakarna mu'aridatun li riwayatih, bahwasanya riwayat yang telah kami sebutkan itu bertentangan dengan riwayatnya. Wal qalbu ila riwayatil jamaati amil, sementara hati ini lebih cenderung pada riwayat jamaah. Riwayat jamaah tadi riwayat kebanyakan para sahabat. Jadi di sini hanya Ibnu Abbas yang menyatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim. Sementara riwayat-riwayat sahabat yang lain, di antaranya Yazid ini jelas-jelas mengatakan tidak dalam keadaan muhrim, tapi dalam keadaan halal. Adapun sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, siapa lagi tadi? Zaid bin Sabit, Sa'id bin Musayyib, mereka itu seluruhnya menyatakan bahwasanya di samping tidak boleh menikahnya orang yang sedang menikah, demikian juga beritanya juga Maimunah tidak dinikahi Rasulullah dalam keadaan berihram. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, hati saya itu cenderung pada riwayat jamaah, karena umumnya itu melarang, tidak ada yang membolehkan. Umumnya para sahabat meriwayatkan hadis yang melarang. Hanya Ibnu Abbas lah yang membolehkan. Riwayat dari Ibnu Abbas lah menunjukkan
dibolehkan. Dan saya lebih cenderung, hati saya lebih cenderung pada jamaah, kata Ibnu Abdul Bar. Li'annal wahid aqrabu ilal ghalat. Karena kalau riwayatnya hanya dari satu orang sahabat, lebih besar kemungkinan salahnya ketimbang benarnya. Ya, bisa ya difahami ya. Kemudian wa aktsaru ahwali hadis Ibnu Abbasin ayaj'ala muta'aridan ma riwayatul madzakarna. Dan paling kuat hadis Ibnu Abbas ini jelas-jelas menyelisihi riwayat yang banyak sahabat. Fa idza kana kadzalik saqatal ihtidaju bi jami'iha. Kalau seandainya kita anggap saja sama kekuatan mereka, ya, gini ikhwah, Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan berihram. Sementara sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan sebaliknya, bukan dalam keadaan berihram. Taib, kata penulis Ibnu Abdul Bar, kalaupun kita anggap samalah kekuatan ini, nah itu dia. Karena pada dasarnya kalau hati saya lebih cenderung pada yang banyak sahabat ketimbang hanya satu sahabat. Kalaulah sekuat-kuatnya hadis Ibnu Abbas, kita anggaplah sama kuatnya dengan riwayat sahabat-sahabat yang lain, berarti kita anggap gak sah semua. Misalnya kita anggaplah tidak sah semua antara hadis Ibnu Abbas dengan hadis riwayat yang lain, maka fawajabat talabud dalil ala masalim min ghairiha. Kalau begitu kita cari dalil yang lain yang bukan dari sahabat-sahabat yang riwayatnya saling bertentangan ini. Demikian ikhwah, karena hadisnya dari satu orang, hadisnya tentang Rasulullah, tapi satu kejadian ini diceritakan oleh beberapa sahabat, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan sedang ihram. Oke lah, kita anggap aja lebur semua dah, gak kita pakai semua. Berarti kita harus cari sahabat yang lain yang meriwayatkannya. Dan ternyata fawajadna Utsman bin Affan qad rawa an Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mahram. Ya, nikahil muhrim. Dan ternyata di sana ada hadis Utsman bin Affan yang jelas-jelas mengatakan dilarangnya orang yang sedang berihram menikah. Jadi tetap saja lebih kuat yang dilarang, bukan yang dibolehkan. Yang ketiga, ittifaqu katsir min ahli ilmi ala anna hadis Ibnu Abbasin khata'un minhum Sa'id bin Musayyib. Sepakat para ulama bahwasanya hadis Ibnu Abbas itu keliru. Kekeliruan dari Ibnu Abbas. Di antara yang menyatakan Ibnu Abbas keliru dalam meriwayatkan ini hadis sahih tapi sahabatnya yang keliru menyampaikan berita. Di antara mereka yang mengatakan kekeliruan ini ada pada Ibnu Abbas, yaitu Sa'id ibnu Musayyib. Dia seorang tabi'in, kibar tabi'in. Muwafaqatu imami ahli sunnati Ahmad bin Hanbal, ya, sesuai dengan pendapat Imam ahli sunnah Ahmad bin Hanbal lahu. Kama qala fi Fathul Bari, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Wa Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, demikian juga Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Wa Ibnu Abdul Hadi fi Tanqihil Tahqiq, demikian juga Ibnu Abdul Hadi dalam kitab Tanqihul Tahqiq. Wa qad a'udda hadza min ghaltatil lati waqa'at fi sahih, dan bahwasanya hadis Ibnu Abbas ini termasuk kesalahan-kesalahan, termasuk hadis-hadis yang salah termasuk hadis-hadis sahih tapi salah. Itu dia. Termasuk dalam kategori hadis-hadis yang sahih tapi salah, matannya salah. Dikarenakan kekeliruan seorang sahabat dalam menyimpulkan, tapi riwayatnya sahih karena riwayatnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa Maimunatu akhbarat anna hadza ma waqa'a wal insanu a'rafu fi hali nafsi. Dan Maimunah telah menceritakan tentang kejadian tentang dirinya, dan seorang itu lebih faham tentang kejadian dirinya ketimbang orang lain. Ini kisahnya kan kisah Maimunah. Maimunah lebih tahu. Qala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, dan keempat, ittifaqul khulafa'ir rasyidin wal jumhur sahabati 'ala al-'amali bi hadis Utsman yadullu 'ala annahu wal mahfuz. Kesepakatan para khulafa'ur rasyidin, artinya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan jumhur para sahabat, mayoritas sahabat
beramal dengan hadis Utsman bin Affan. Beramal dengan hadis Utsman bin Affan apa maksudnya? Nah, yang melarang, ya, wa hadza yadullu ala annahu wal mahfuz. Ini menunjukkan bahwasanya yang benar adalah hadis Utsman bin Affan. Karena Khulafaur Rasyidin memberlakukan aturan ini. Tidak bolehnya seorang yang sedang berihram menikahkan dan melamar. Berkata Ibnu Abdul Bar dalam kitab Tamhid, fawajabal masiru ila hadhi riwayah allati la mu'adun laha. Maka hendaklah kita berjalan di atas riwayat ini, karena riwayat yang tidak ada penentangnya. Li'annahu yastahilu ayyanha an syai'in wa yaf'aluh. Karena enggak mungkin Rasulullah melarang sesuatu kemudian dia sendiri yang melanggarnya. Ma'amal khulafaur rasyidin allaha, apalagi para khulafaur rasyidin telah mempraktekkan hukum ini, yaitu enggak boleh ya orang yang sedang berihram menikah. Wa hum Umar, mereka adalah Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Wa huwa qalu Ibnu Umar, ini juga ucapan pendapat Ibnu Umar, wa aktsaru ahli Madinah, dan mayoritas penduduk Madinah. Qala Syekhuna fi Irwail Ghalil, berkata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Irwail Ghalil, wattifaqu haula'i sahabati 'ala al-'amali bi hadis Utsman radhiyallahu anhu mimma yu'ayyidu sihhatahu wa subutil wa subutal 'amali bihi indal khulafaur rasyidin. Bahwasanya sepakatnya para sahabat untuk mengamalkan hadis ini, mengamalkan yang tidak membolehkan, ya, mengamalkan hadis Utsman ini menunjukkan kesahihan kesimpulan ini, dan menunjukkan telah sahihnya perbuatan ketetapan hukum ini menurut para khulafaur rasyidin. Yudfa'u ihtimal khatal hadis au naskhuhu, di mana ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin hadis Utsman bin Affan itu salah atau dimansuhkan. Karena Khulafaur Rasyidin juga memperlakukannya, yaitu nggak membolehkan. Kalau kita katakan, oh mungkin hadis Utsman bin Affan itu yang lama, sementara peristiwa Ibnu Abbas itu yang baru, sehingga hukum yang baru menghapuskan hukum yang lama. Ini namanya nasikh mansukh. Tapi ternyata Khulafaur Rasyidin menetapkan hukum tak boleh. Itu berarti menunjukkan tidak ada yang menasahkan. Demikian. Saya ulangi, kan bisa saja ada yang mengatakan, oh mungkin hadis Utsman bin Affan itu tadi hukumnya lama, nggak boleh seorang yang sedang berihram menikah atau menikahkan atau melamar. Sementara hadis Ibnu Abbas itu belakangan, yang baru, sehingga hukum yang baru yang membolehkan menghapus hukum yang lama. Tapi kan permasalahannya Khulafaur Rasyidin memberlakukan hukum nggak boleh. Kalau sudah Khulafaur Rasyidin memberlakukan yang tidak boleh, yang namanya hukum Islam kan sudah selesai di saat Rasulullah wafat, tidak ada perubahan lagi. Berarti yang berlaku pada zaman Khulafaur Rasyidin itulah hukum yang terakhir. Dan kalau dalam masalah ini yaitu yang tidak membolehkan. Ngerti kok ya? Kaitannya dengan Khulafaur Rasyidin dengan nasakh mansukh, bisa ya? Taib. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa ilaihi dhahaba al-Imam At-Tahawi fi kitab Nasikh wa Mansukh. Inilah pendapat Imam At-Tahawi dalam kitabnya Nasakh Mansukh khilafan li sani'ihi fi Syarhil Ma'ani. Beda halnya dengan kesimpulan dia dalam kitabnya Syarhul Ma'ani dan Unzur Nasbur Royah. Anda bisa melihat pembahasan ini dalam kitab Nisbur Royah. Yang keempat, walau faradna salamata hadis bin Abbas anhu minal ilali, kita anggaplah bahwasanya hadis Ibnu Abbas itu benar, ya, la wajaba masiru ilal amal bi hadis Utsman anhu kama taqarrarahu al usul. Kalaupun kita anggaplah betullah hadis Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas tidak salah, ya, tetap saja kita mengamalkan hadis Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Ya,
sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam usul fikih. Kenapa demikian? Saya ulangi. Kalaupun hadis Ibnu Abbas kita anggap benar, Ibnu Abbas juga benar, udah. Sementara hadis Utsman bin Affan juga benar, tetap saja yang kita ambil hadis Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Hadis Ibnu Abbas hadis perbuatan, fi'lun, hadisul fi'l, ya, karena Ibnu Abbas menceritakan tentang Rasulullah. Sementara hadis Utsman bin Affan apa? Langsung ucapan Rasulullah. Nah, apabila bertentangan antara fi'il dengan qaul, maka lebih dikedepankan ucapan ketimbang perbuatan. Karena kalau Rasulullah melakukan perbuatan, ini mungkin banyak kemungkinan yang terjadi. Mengapa terjadi seperti itu? Banyak kemungkinan. Tapi kalau ucapan, nggak ada kemungkinan lain selain dilarang. Demikian. Kalau seandainya perbuatan Rasulullah itu bisa saja seperti yang sebagian orang mengatakan, oh itu mungkin khusus untuk Rasulullah, kan bisa aja, ya, itu khusus Rasulullah. Sementara Rasulullah mengucapkan itu khusus untuk umatnya, bukan untuk beliau, kan bisa saja. Makanya kalau hadis fi'il, hadis perbuatan Rasulullah itu mungkin ada beberapa makna. Beda halnya dengan ucapan, ya. Ucapan tidak ada makna lain selain makna larangan. Waqad dhahaba ila dzalika an-Nawawi wa Syaukani wa bayyanahu bayanan kafiyan Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad. Sungguh inilah yang ditetapkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Syaukani dan telah dijelaskan dengan penjelasan yang cukup gamblang oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Walau qaddara ta'arudul qaul wal fi'l, apabila kita katakan saja bertentangan antara ucapan dan perbuatan hahuna di sini, fa wajaba taqdimul qaul, tetap saja yang ucapan lebih kita dahulukan ketimbang perbuatan. Li'annal fi'l muwafiqatun lil baratil asliyah, karena perbuatan itu sesuai, karena perbuatan itu muwafaqatul li baratil asliyah, karena perbuatan itu sesuai dengan hukum bara'atul asliyah. Wal qaulu naqilun anha, adapun ucapan itu terjadi perubahan hukum. Begini ikhwah, yang hadis perbuatan tadi apa isinya? Boleh, ya, boleh. Artinya orang yang sedang berihram boleh menikah. Ini kan hukum asal. Pada dasarnya seorang muslim boleh menikah dalam keadaan apapun. Sedang berjihad, sedang berihram, sedang berhaji, sedang dia terserah, boleh. Itu namanya hukum asal, bara'atul asliyah. Belum ada terjadi perubahan hukum. Ya, sama seperti kalau kita mau makan, silakan Anda makan apa saja selama tidak ada larangannya. Itu namakan bara'atul asliyah. Pada dasarnya hukumnya boleh. Nah, seorang wanita haid, pada dasarnya dia boleh ngapain saja, tinggal di masjid, membaca mushaf atau apapun boleh. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh baca Quran, harus ada dalil. Kalau dia mengatakan tidak boleh dia tinggal di masjid, harus ada dalil. Demikian. Jadi bukan sebaliknya. Mana dalilnya? Wanita itu boleh tinggal di masjid. Enggak, itu keliru. Nanti akan banyak kita butuh dalil. Mana buktinya? Mana dalilnya? Wanita haid boleh jalan di pasar. Mana buktinya? Mana dalilnya? Wanita haid boleh masuk pajak pasar. Mana buktinya? Mana dalilnya kalau wanita haid boleh masuk tinggal di rumah? Berapa hadis yang harus kita butuhkan? Ya, berapa hadis yang kita butuhkan? Mana dalilnya kalau wanita haid itu boleh tidur? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau wanita haid boleh makan? Ini semua bara'atul asliyah, hukumnya boleh pada asalnya. Ya, hukumnya boleh pada asalnya. Wanita haid boleh nggak menikah? Melangsungkan pernikahan? Hah? Boleh. Yang mengatakan tidak boleh itulah yang harus mendatangkan dalil. Demikian. Wanita haid dia mau naik sepeda, mau naik becak, mau naik Grab, serah dia. Nggak ada larangannya. Yang mengatakan dilarang wanita haid naik sepeda, dia harus dituntut dalil. Karena dia sudah bicara tentang masalah hukum. Demikian. Bukan mana dalilnya nih wanita haid naik sepeda. Kemana mau kita cari? Iya kan? Kemana mau kita? Mana dalilnya wanita haid pakai HP? Boleh pakai HP. Kemana mau kita cari? Demikian. Jadi ucapan
hadis perbuatan tadi apa? Bolehnya laki-laki sedang ihram itu menikah, itu bara'atul asliyah. Artinya yaitu hukum asalnya. Pada dasarnya laki-laki itu boleh apa saja. Dia sedang apapun boleh dia menikah, boleh melamar, terserah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Wal qaul, adapun hadis qaul itu merubah hukum yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ngerti maksudnya? Karena hadis ucapan itu apa? Dilarang laki yang sedang berihram menikah. Yang tadinya boleh berubahlah menjadi tidak boleh. Itu yang disebut dengan nakilun anha. Dia yang merubah yang darinya hukumnya boleh menjadi tidak boleh. Fayakuna rafi'an li hukmil barat asliyah. Sehingga dialah yang hadis ucapan inilah yang merubah hukum asal dibolehkan. Wa hadza muwafiqun liqa'idatil ahkam, dan ini pas untuk cocok dengan sifat-sifat hukum-hukum yang lain, ya kan, pas kan? Pas dia, ikhwah. Baik. Walau qaddamnal fi'il, apabila kita katakan lebih kuat, yaitu kita rojihkan atau kita lebih kedepankan hadis perbuatan. Kalau tadi kan hadis ucapan yang kita lebih kedepankan. Kenapa? Dialah yang merubah dari hukum asal boleh menjadi tidak boleh. Sekarang kita balik. Kita katakan kita lebih kedepankan hukum perbuatan yang membolehkan. Lakana rafi'an limujibil qaul. Berarti yang tadinya boleh sebelumnya tidak boleh, karena kan dia ucapan. Ingat, ucapan tidak membolehkan, perbuatan membolehkan. Ya kan? Kalau kita lebih dahulukan ucapan, berarti yang tadinya boleh berubah menjadi tidak boleh. Nah, itu kan biasa seperti itu. Baik, sekarang kita balik. Yaitu kita lebih kedepankan yang membolehkan, yaitu perbuatan. Berarti perbuatan ini kan lebih kita kedepankan, berarti dibolehkan. Dibolehkan ini berarti perubahan dari yang tidak boleh. Yang tidak boleh apa nih? Ucapan tadi. Kan dia ada dua nih, ikhwah. Ingat, dia ada dua. Antara ucapan yang nggak membolehkan dengan perbuatan yang membolehkan. Kalau kita lebih kedepankan yang ucapan, selesai urusan. Mudah memaknainya. Tapi kalau kita balik, sementara dia ada dua hukum. Ucapan dengan perbuatan membolehkan, ucapan tidak membolehkan. Kalau kita lebih kuatkan yang perbuatan, berarti yang perbuatan boleh. Berarti tadinya tidak boleh berubah menjadi boleh, kan gitu dia. Karena kan tadi ucapan lebih dikebawahkan. Baik. Wal qaulu rafi'un limujabil barat asliyah. Sementara yang nggak membolehkan ini kan sebenarnya dia yang telah merubah dari hukum boleh, ya kan? Fayalzamu taghayyur hukum maratain, berarti hukum itu berubah dua kali. Yang tadinya boleh, muncul hadis ucapan yang nggak membolehkan, udah menjadi nggak boleh. Muncul hadis perbuatan yang membolehkan, berarti dua kali berubahnya. Kalau kita lebih mendahulukan hadis perbuatan, bisa dipahami ya? Hah? Bisa kira-kira? Stres? Saya nggak stres lah. Gini nih, saya ulang soalnya. Hadis yang perbuatan yang membolehkan. Hadis ucapan yang melarang. Taib. Pada dasarnya kan seorang laki-laki ini boleh saja ngapain? Dia minum, dia makan, dia nikah, dia melamar, dia mau masuk paret, dia mau bersihkan rumah. Hukum asalnya kan boleh semuanya. Ya, hukum asalnya dia boleh semua. Apabila ada yang melarang, kamu nggak boleh begini, maka orang itu harus mendatangkan dalil. Itulah dia. Termasuk laki-laki yang sedang berihram.
Laki-laki yang sedang berihram tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ini kapan dia nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini? Ketika ada dalil, iya kan? Ketika datang dalilnya, nggak boleh pakai wangi-wangian, berarti yang sedang berihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Sebutkan lagi dalam dalil, nggak boleh dia cabut bulu-bulu, potong bulunya, maka nggak boleh. Hukum asalnya kan boleh, tapi ketika datang dalil yang melarang, maka dia menjadi tidak boleh. Kemudian datang dalil lagi, nggak boleh menikah dan menikahkan, maka berubahlah hukum asalnya yang tadinya dia boleh menikah. Kalau dia sedang berihram menjadi tidak boleh. Muncul pertanyaan lain, boleh nggak seorang berihram makan? Hah? Boleh nggak? Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Hah? Hukum asalnya, bukan yang membolehkan yang diminta dalil. Terbalik tuh namanya. Ya, bukan yang membolehkan yang dituntut dalil, yang tidak membolehkan yang membutuhkan dalil. Kalau kita katakan yang membolehkan harus menunjukkan dalil, berjuta dalil harus kita datangkan. Naik sepeda motor, naik mobil, pakai HP, makan lontong, makan tahu isi, makan lumpia, makan syarwat, kemana mau kita cari itu hadis semua? Ya. Hukum yang membolehkan. Jadi intinya semuanya boleh. Yang tidak membolehkan itulah yang harus mendatangkan dalil. Itulah posisi orang yang sedang berihram. Ya, yang tadinya boleh, ketika ada dalil menjadi tak boleh. Di antara yang tidak tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang berihram adalah menikahkan dan melamar. Padahal sebelumnya kalau nggak ada dalil ini boleh. Baik. Muncul dua hadis. Hadis perbuatan Rasulullah yang menyatakan boleh, karena dari Ibnu Abbas tadi yang menyatakan beliau menikahi Maimunah dalam keadaan berihram, berarti boleh. Sementara hadis Utsman bin Affan, ucapan Rasulullah menyatakan tidak boleh. Nah, ini gimana nih? Ada dua nih. Hadis perbuatan yang isinya boleh, hadis ucapan menyatakan tidak boleh, melarang. Taib. Manalah yang lebih kita kedepankan? Taib. Kalau kita kedepankanlah, kita pilih hadis ucapan, berarti yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Karena Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan berihram, itu hukum asal. Ya, hukum asal. Silakan saja seorang yang sedang berihram mau menikah, mau nggak menikah, mau makan, mau minum, terserah. Hukum asalnya. Ketika datang hukum kaul, ucapan yang melarang, berubahlah yang tadinya hukum asal menjadi tidak boleh. Yang tadinya asalnya boleh menjadi tidak boleh. Baik. Itu kalau kita pilih hadis yang ucapan. Sekarang kita pilih hadis yang perbuatan. Kita balik, set. Udah. Karena yang akan kita ambil adalah hadis perbuatan. Tip. Perbuatan tadi apa? Boleh. Yang ucapan tidak boleh. Berarti kan ketika kita memilih hadis perbuatan, al-fi'lu, berarti dia telah merubah hukum dari ucapan ke perbuatan. Artinya telah merubah yang tadi hukum perbuatannya melarang, berubah menjadi boleh dengan hadis ucapan Ibnu Abbas tadi. Ya kan? Kan dia yang merubah. Kita kan mau milih ini nih, mau milih yang perbuatan, memilih yang membolehkan. Sementara di sana ada hadis yang melarang. Berarti kalau kita pilih hadis yang membolehkan, dia telah merubah dari larangan ke pembolehan. Kan gitu jadinya. Karena kita mau memilih yang ini. Baik. Sementara hadis yang melarang ini kan berarti di awalnya sudah merubah dari boleh ke tidak boleh. Kenapa? Karena hukum asal boleh. Hukum asalnya boleh. Ingat, yang kedua ini kita akan memilih hadis yang boleh.
Bolehnya seorang muhrim, seorang berihram menikah. Udah. Kita pilih ini. Taib. Ini kan berarti yang tadinya hukum asal nggak boleh dirubah oleh hukum ucapan, yaitu yang tidak membolehkan, yaitu melarang. Udah. Kemudian diubah lagi oleh hukum yang membolehkan. Berarti 2 kali berubah hukumnya. Dari boleh ke tidak boleh, kemudian jadi boleh. Itulah efeknya kalau yang kita pilih adalah pendapat Ibnu Abbas yang membolehkan. Harus terjadi 2 kali perubahan hukum. Berarti ya, dari boleh, hukum asalnya boleh, menjadi tidak boleh dikarenakan hukum larangan, kemudian menjadi boleh lagi dengan dari Ibnu Abbas. Dan ini tidak seperti sifat-sifat hukum syariat yang lainnya, nggak ada sampai berubah 2 kali. Demikian. Jadi dengan demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wa hadza khilafun qaidul ahkam. Ini jelas menyelisihi kaidah-kaidah hukum. Gak mungkin seperti ini berubah sampai 2 kali. Boleh, tak boleh, jadi boleh lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dah. Itulah dia ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya hadis yang melarang lebih kuat. Karena kalau melarang itu hanya berubah dari boleh ke tidak boleh, udah habis. Dan itu banyak hukum seperti itu. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ketimbang kalau kita pilih yang membolehkan, yang tadi boleh berubah menjadi boleh, berubah boleh lagi gitu. Jadi boleh tak boleh jadi boleh lagi. Tidak ada kaidah syariat seperti ini. Yang kelima, qala Malik fil Muwatta, berkata Imam Malik dalam kitab Muwatta, fir rajulil muhrim, tentang seorang yang sedang berihram, innahu yuraji imra'atahu insya'a, bahwasanya seorang yang sedang berihram boleh rujuk kepada wanita yang sudah ditalaknya. Kalau menikah kan nggak boleh, kalau menikah nggak boleh, kalau melamar nggak boleh. Sekarang seorang mencerai istrinya, boleh nggak dia mencerai istrinya ketika sedang berihram? Boleh nggak seorang sedang berihram menceraikan istrinya? Hukum asal boleh. Yang mengatakan nggak boleh harus datangkan dalil. Taib. Sudah di awal ihram dicerainya istrinya. Kemudian 1 jam kemudian dirujuk, ya, dia rujuk istrinya. Atau sebelum ihram, ya, seminggu sebelum dia pergi umroh dia sudah ceraikan istrinya. Udah. Ketika ihram berlangsung dia rujuk istrinya. Boleh nggak seorang berihram ini merujuk istrinya yang sudah dia cerai? Hukum asalnya boleh. Yang nggak boleh itu menikah. Menikah dengan rujuk beda, bang. Ya, yang nggak boleh menikahkan atau melamar. Dengan catatan selama iddahnya masih ada. Selama iddahnya masih ada. Kenapa demikian? Karena kalau dia rujuk dengan istrinya dalam masa iddah, dia cukup rujuk begitu saja. Kalau iddahnya sudah habis, boleh nggak dia rujuk dalam keadaan ihram? Sudah habis ini iddahnya. 3 bulan yang lalu, sudah 4 bulan yang lalu dicerai istrinya. Ketika dia berihram, nampak istrinya ikut jamaah rupanya, sama-sama daftar di travel. Rindu dengan istrinya, rujuk dengan istrinya, padahal masa iddahnya sudah habis. Boleh nggak? Hukum asal boleh. Hukum asal boleh. Paham dulu nggak kasusnya? Case-nya paham ya? Jawabannya nggak boleh. Mana dalilnya? Kalau seorang laki-laki merujuk istrinya yang sudah selesai masa iddahnya, dia harus nikah lagi. Dia harus akad nikah lagi. Boleh nggak seorang yang sedang berihram menikah? Nggak boleh. Itulah dia. Demikian, ya. Kalau dia masih dalam masa iddah, itu dibolehkan. Kenapa? Karena rujuk seorang suami terhadap istrinya yang masih dalam masa iddah, cukup rujuk gitu aja. Ya, lebih bagus kalau ada saksi. Tapi kalau dia rujuk di saat iddahnya sudah selesai, nggak bisa rujuk begitu saja. Harus dengan akad pernikahan yang
baru, berarti dia menikah, dan itu dilarang terhadap orang yang sedang berihram. Taib, tentang seorang yang sedang berihram, annahu yuraji'u imra'atahu insya'a, bahwasanya dia boleh rujuk pada istrinya kalau dia mau. In kanat fi iddati minhu, apabila memang masih dalam masa iddah. Wa naqal al-Baghawi ittifaqahum ala dzalika, dan Imam Baghawi menukil bahwasanya para ulama sepakat untuk masalah ini. Faqala fi syarh sunnah, dia mengatakan dalam kitab syarh sunnah, wa ammal muraja'atu lil muhrimi fajawwazu jami'an. Adapun rujuknya seorang muhrim dengan istrinya, seluruh para ulama membolehkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Lumayan juga menjelaskan ini. Masalah boleh nggak boleh. Begitulah ikhwah masalah fikih, ya. Para ulama detail sekali mereka membahas masalah ini. Silakan, ada yang mau nanya? Atau udah habis waktu kita? 9:30 udah. Tapi ikhwah yang mau tanya silakan, para pemirsa yang ada di rumah, jika Anda ingin ada pertanyaan, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di pesan WhatsApp dengan nomor yang ada tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan langsung ke nomor saya di 0813 600 600 61. 0813 600 600 61. Silakan, ada yang mau nanya langsung ya. Kalau ya subur ya bisa dipisah, nikahnya dibatalkan, dipisah. Terus anaknya gimana nanti itu? Anak zina apa enggak? Enggak. Anaknya enggak anak zina. Karena apa? Karena dia itu muncul setelah terjadi akad pernikahan yang dianggap sah oleh keduanya. Yang dikatakan anak zina itu memang betul-betul tak ada akadnya, nyelonong aja dia masuk, nggak pakai aturan. Demikian, ya, itu baru anak zina. Adapun mereka-mereka yang menikah yang menurut mereka itu sah, padahal menurut syar'i tak sah, maka itu tetap dikatakan anak halal. Misalnya dia hamil, dalam kondisi hamil menikahlah dia dengan laki-laki yang menghamilinya. Ini kan sebenarnya pernikahan tak sah, ya kan? Anak yang dikandungnya tuh anak haram apa anak halal? Haram. Tapi kalau dia punya adik, masih pernikahan ini juga nih, pernikahan ketika dia sedang hamil, maka adiknya ini halal apa haram? Kok nggak jelas haram? Halal apa haram? Halal. Karena nggak jelas haram. Udah 9:30 ya. Jadi nggak jelas. Mungkin saya yang kurang jelas mungkin. Jadi anaknya halal. Kenapa? Dia lahir setelah ada akad pernikahan yang dianggap sah. Tuh, ya, demikian. Ya. Apakah anaknya bisa dinikahkan oleh bapaknya? Boleh. Berlaku semuanya, hukum waris mewarisi berlaku. Ya. Umroh tawafnya cuma sekali aja, karena banyak-banyak. Berarti sudah selesai umroh. Umroh itu tawafnya cuma sekali, yaitu 7, maksudnya bukan sekali putar, maksudnya 7 sekali tawaf, sekali sa'i, udah gitu aja. Gak usah dibanyak-banyak. Nah 7 kali tambah lagi lah, tanggung, nggak bisa. Jadi umroh itu hanya begitu. Setelah umroh, berarti apakah kita dianjurkan untuk memperbanyak tawaf? Ya.
Apabila antum ada di Mekah sana, ya, maka dianjurkan antum memperbanyak tawaf. Dan kondisi sekarang ini tawaf yang di pelataran tawaf yang dekat Ka'bah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang berihram. Adapun yang tidak sedang berihram, yaitu di atas, di tingkat 2. Ya, di tingkat 2. Memang lebih lebar. Tapi tetap saja ada kaum muslimin yang nyamar. Nyamar dia. Dia nggak sedang umroh, tapi dia pakai ihram, gitu kan. Dalamnya itu kalau jatuh celananya nampak, masih pakai sempak dia. Pakai celana dalam. Dari nyamar. Boleh nggak ini nyamar-nyamar kayak gini? Nggak boleh, ikhwah. Kalau seandainya semua orang nyamar seperti itu, akan membuat orang-orang yang sedang berumroh dan melaksanakan ibadah umroh jadi nggak nyaman, jadi padat. Padahal itu diperuntukkan untuk orang yang diutamakan, orang yang sedang berihram. Ya, kita jangan egois, ya, nggak boleh, ikhwah. Kita itu, ikhwah, harus mengikuti peraturan. Ya, ketika BKM Masjidil Haram, BKM lah kita katakan, ya. BKM Masjidil Haram menyatakan tidak boleh yang bertawaf orang yang tidak umroh, maka kita jangan. Itu untuk kenyamanan orang-orang yang umroh. Demikian, ya. Jadi kita itu sedang ibadah, ikhwah. Kenapa pakai nyamar-nyamar? Ya. Kita kan ingin dapat pahala. Ya. Itu kalau pada tidak teratur seperti itu akan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Masjidil Haram itu. Kenapa adanya seperti kejadian di haji ada yang meninggal? Karena mereka itu tidak ikuti aturan. Macam kemarin terakhir orang Afrika itu kan banyak meninggal. Kenapa? Sudah jelas diblokir oleh pemerintah, oleh polisi, dibongkar blokirannya supaya mereka lebih dekat ke kemahnya. Begitu rombongan dibuka, mereka paksa blokirannya, tentu rombongan manusia di sana kan banyak, ketemu dengan jemaah yang di sana, dari sana bertemulah dua arus manusia, taulah kemana larinya, pijak-pijakan lah siapa yang kuat. Itu gara-gara itu nggak ikut aturan. Kalau ikut aturan sepadat apapun nggak apa-apa, ikut aja aturannya, walaupun padat. Berapa kali padatnya? Penting sejengkal kan, sejengkal depan, sejengkal samping, kan nggak mungkin nempel gitu kan. Kita pun nggak mau nempelin orang Arab. Demikian. Ikut aja, nggak akan ada masalah. Yang buat masalah ini kan ada yang sudah serombongan gitu kan, tiba-tiba dia memotong arus, set, dipotongnya arus, ya jelas akan merusak. Kenapa dia nggak muter dulu biar sampai ke tempat tujuannya? Ini nggak langsung potongnya. Kalau sudah dipotong, apalagi ini berombongan ya kan terganggu perjalanan tawafnya. Demikian, ikhwah. Jadi dalam masa ini nggak boleh. Tawaflah di tingkat 2. Memang, ikhwah, cukup lama. Tawaf di tingkat 2 itu saya hitung 1000 langkah. 1000 langkah itu sekitar satu kali nih. Satu kali sekitar 750 meter. Sekali putar, kalikan 7. Lumayan. Lumayan. Jadi kalau paling cepat tuh 45 menit tuh paling cepat. Tapi kalau di bawah itu bisa 20 menit. Di bawah bisa 20 menit. Tapi kalau atas paling cepat 45 menit. Pegal dong, enggak apa-apalah. Kan semakin jauh kita muter semakin banyak doanya. Ya kan? Kadang-kadang apalagi mau didoakan, belum sampai juga satu putaran masalahnya. Demikian. Berarti semakin banyak doanya, semakin panjang doanya, semakin panjang zikirnya kan gitu, ikhwah. Itu dia. Jadi dianjurkan memperbanyak tawaf. Kalau bisa antum pagi, siang, sore, malam tawaf terus, mantap lah tuh. Berapa kilometer pada satu hari itu. Saya waktu itu karena pakai jam untuk yang mengukur kalori kan, masih jam 7. Target Anda sudah sampai katanya. Jam 7. Demikian, ikhwah. Karena memang banyak jalan. Apalagi tempat kita agak jauh kan, istilahnya kawan-kawan kita, dekat di mata, jauh di kaki. Demikian. Jalan, umumnya kan jalan kan, ikhwah. Jalan.
Insya Allah. Ya itulah dia. Belum lagi tambah tawaf. Kalau bisa antum continue 1 hari 2 kali, pagi dan malam, Masya Allah itu, udah jago itu. Apalagi tambah 3, Masya Allah. Tambah banyak makannya. Itu dia, ya dianjurkan. Tapi kalau di Madinah jangan tawaf, gak ada tawaf di situ. Mohon bertanya Pak Ustadz, bolehkah atau syah atau tidak jika kita pergi dengan niat umroh sendirian dari Medan ke Mekah, dan dari mana kita mulai ihramnya? Terima kasih. Kalau kita dari Medan langsung ke Mekah, jalur yang melalui Indonesia itu mikotnya Yalamlam. Ya, mikotnya Yalamlam. Makanya kalau orang Medan atau Jakarta yang langsung mau umroh, tidak ke Madinah turunnya, atau dia tidak Jeddah Madinah, enggak, tapi langsung Jeddah langsung Mekah, berarti dari sini dia sudah berihram. Kapan mulai mikotnya? Ya nanti di pesawat akan mengumumkan, jamaah sekalian, kita sekarang berada di atas Yalamlam, silakan ambil mikot. Di situlah kita sebutkan labbaik Allahumma umrotan. Mandinya kapan? Mandinya sudah di rumah lah. Sudah di rumah, sudah pakai ihram. Sejak di Kuala Namu sudah pakai ihram. Sebab kalau antum nggak pakai ihram, ribet antum nanti. Gimana buka semua segala macam. Di atas pesawat nggak ada tempatnya. Gak mungkin kan antum buka semua pakai ihram. Orang kiri kanan mama, ya kan? Ibu-ibu situ semua. Jadi dari Kuala Namu sudah pakai ihram, ya. Tinggal nanti nunggu mikotnya, nunggu pengumuman dari pilot. Dear messenger, nah gitu kira-kira. Nah demikian. Anda sekarang berada di atas Yalamlam, silakan ambil mikot. Maka ambil mikot, labbaik Allahumma umrotan. Sejak saat itu sudah talbiyah. Nanti turun di King Abdul Aziz, Jeddah, kemudian dari Jeddah naik bus ke Mekah itu selama 2 jam, itu talbiyah terus. Demikian. Itulah caranya. Tapi kalau nanti dari Madinah ya mikotnya kan di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.